Pagi hari ini satu tema kebenaran firman Tuhan mengajak kita kembali supaya hidup kita sebagai orang percaya tidak fokus kepada masalah hidup kita, tidak fokus kepada badai hidup kita, tetapi kita fokus kepada Tuhan. Sebelum lebih jauh kita berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita menyerahkan pendengaran firman Tuhan pada pagi hari ini dalam kuasa Roh Kudus dengan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu ya Aba ya Bapa, oleh karena berkat kemurahan-Mu Tuhan kami boleh ada sampai saat sekarang ini, oleh karena cinta dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk kesempatan demi kesempatan yang Tuhan boleh berikan dalam kehidupan kami, dan kami bersyukur ya Bapa, pagi hari ini kembali kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan kembali membangun kami, membimbing kami, mengarahkan langkah hidup kami untuk kami semakin teguh dan kuat di dalam menghadapi badai kehidupan kami. Bahkan iman percaya kami kepada Tuhan semakin teguh, dan kami percaya Bapa bahwa hidup kami akan semakin berarti jika kami tunduk kepada kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, saat sekarang ini pagi hari ini satu tema kebenaran firman Tuhan. Jangan fokus kepada badai hidup. Jangan fokus kepada badai hidup. Ketika kita mendengarkan kalimat ini, ketika kita mendengarkan tema ini, sungguh jelas disampaikan kepada kita. Orang percaya tidak boleh fokus kepada masalah hidupnya. Orang percaya tidak boleh berfokus kepada badai hidupnya. Tidak boleh fokus kepada persoalan, kepada masalah, kepada kegaduhan hati, kepada persoalan-persoalan, bahkan kekecewaan apapun yang saat sekarang ini ada dalam kehidupan jemaat Tuhan. Ingat firman Tuhan, jangan fokus kepada masalah badai hidup, tetapi kita harus fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Mari kita lihat satu bagian firman Tuhan, bagaimana ketika Paulus melanjutkan perjalanannya dalam segala pelayanannya. Dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-26, firman Tuhan katakan, dan karena mereka beberapa lama tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dan kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Paulus dan rekan-rekannya, ketika dia hendak melanjutkan pelayanannya, dikatakan dari dia mengalami satu yang namanya kapal terkandas, dan mereka mengalami satu badai hidup. Mereka tidak punya bahan makanan, mereka mengalami kesulitan, mereka mengalami satu kesusahan. Bagaimana mereka bisa bertahan? Dan Paulus katakan bahwa ketika saudara dan saya, ketika mereka semua dalam kesukaran itu, Paulus mengingatkan kepada kita, bertabah hatilah, bersabarlah, tunggulah kemurahan Tuhan turun atas kita. Dan hari ini dikatakan oleh Paulus kepada semua orang yang ada dalam kapal itu, bertabah hatilah engkau menghadapi badai ini, bertabah hatilah engkau menghadapi kesukaran ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui dasar perenungan firman Tuhan pada hari ini, kita kembali dibawa bahwa setiap orang percaya harus sungguh-sungguh berserah penuh kepada Tuhan. Jangan sungguh-sungguh berfokus kepada badai hidup, karena badai hidup itu adalah satu hal yang dapat membuat kita terguncang, yang dapat membuat kita menjadi lemah. Badai hidup yang dimaksud di sini adalah guncangan, terpaan kuat berupa peristiwa atau masalah atau persoalan atau pergumulan yang sering sekali berdampak sangat luar biasa bagi kehidupan orang percaya. Tetapi orang percaya diingatkan pada hari ini, khususnya kita semua pendengar suara pertobatan dimanapun berada, bahwa hidup kita
tidak boleh fokus kepada badai hidup, tetapi kepada kuasa Tuhan yang jauh lebih besar daripada badai itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terkadang iblis mengirimkan badai hidup kepada kita. Tuhan boleh izinkan kadang-kadang badai hidup terjadi kepada kita dengan satu tujuan, bahwa Tuhan mengizinkan badai itu terjadi bagi kita untuk memurnikan iman kita. Bukankah Allah mengizinkan iblis untuk memberikan satu badai hidup kepada Ayub, tetapi Ayub pribadi yang takut akan Tuhan. Ayub adalah pribadi yang sungguh penuh pengharapan kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Jika Ayub mampu, saudara dan saya pun pasti akan mampu. Sehingga dikatakan Ayub tidak fokus kepada badai hidupnya, tidak fokus kepada masalahnya, tidak fokus kepada persoalan pergumulan yang sedang dia hadapi, tidak fokus kepada guncangan-guncangan yang sedang menerpa dia. Tetapi Ayub tetap percaya kepada Tuhan pasti menolong dan memulihkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tujuan badai hidup itu kepada kita dikatakan bahwa untuk melemahkan iman kita. Iblis mengirimkan badai hidup untuk melemahkan kita, menjauhkan kita dari kasih Kristus yang menghancurkan kehidupan kita, menghancurkan kerohanian kita, menghalangi kita untuk mencapai tujuan. Jelas dikatakan bahwa badai-badai yang datang saat sekarang ini adalah membuat kita tidak bisa mencapai tujuan dalam kehidupan kita. Tetapi ingat baik-baik, kalau saudara dan saya tidak fokus kepada badai itu, kita pasti akan selamat. Dan kita pasti akan sampai kepada tujuan kita. Sehingga firman Tuhan ingatkan kita hari ini, bertabah hatilah dan sungguh-sungguhlah di dalam Tuhan. Orang percaya harus semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan orang yang bertumbuh dengan iman percayanya kepada Kristus, dia pasti tahu betul bahwa dia tidak boleh fokus kepada badai yang sedang dihadapi. Entah badai yang saat sekarang ini berbentuk sakit penyakit, entah badai yang saudara sekarang ini hadapi berbentuk masalah rumah tangga, entah badai yang saat sekarang ini diperhadapkan kepada kita tentang kedukaan, tentang satu persoalan masalah, kekecewaan, akar pahit, dendam dan sebagainya. Tetapi ingat baik-baik firman Tuhan kepada kita. Jangan fokus kepada badai itu. Kalaupun badai hidup kita saat sekarang ini tentang ekonomi, keuangan keluarga yang semakin sulit, dalam hal itu pun firman Tuhan ingatkan kita, jangan fokus kepada badainya. Tetapi diingatkan kepada kita bahwa orang percaya harus dikatakan bahwa sungguh-sungguh fokus bahwa Tuhan pasti akan menolong, Tuhan pasti akan bekerja, Tuhan pasti akan merenda sesuatu yang terindah di balik segala badai itu. Bukankah Tuhan berjanji, di balik hujan pasti ada pelangi? Oleh karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya supaya kita sanggup menghadapi badai hidup kita? Bagaimana caranya supaya kita tidak fokus kepada badai hidup kita? Yang pertama dikatakan, percaya bahwa Yesus ada bersama dengan kita. Amin. Yesus ada bersama saudara saat saudara menghadapi badai, saat saudara menghadapi persoalan pergumulan, kehancuran, ataupun apapun yang saat sekarang ini menjadi badai di tengah-tengah kehidupan saudara. Yakini bahwa di samping saudara ada Yesus. Yesus ada bersama saudara. Yesus sedang memantau saudara. Dikatakan dalam Yesaya 41 ayat 13. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Mari kita lihat Yesaya 41 ayat yang ke-13. Yesaya 41 ayat yang ke-13 yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini, yang menjadi salah satu ayat yang akan meneguhkan kita kembali. Yesaya 41 ayat yang ke-13 saya bacakan bagi saudara semuanya. Dikatakan firman Tuhan, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang akan menolong engkau. Firman Tuhan berkata, aku akan memegang tangan kananmu, jangan takut, aku akan menolong engkau. Inilah yang harus kita miliki, percaya kepada Yesus, Yesus pasti akan menolong kita. Yang kedua dikatakan, saudara percaya kepada kuasanya jauh lebih besar. Kuasa Allah jauh lebih besar daripada badai hidup yang sedang kita hadapi. Ini bagian yang kedua, dikatakan bahwa kuasa Allah jauh lebih besar dari badai hidup yang sedang kita hadapi. Amin. Badai hidup kita kecil dibandingkan kuasa Allah yang sangat besar. Tetapi iman saudara yang menentukannya. Kalau saudara percaya, maka semuanya sungguh akan terjadi. Dan kemudian yang ketiga, jika percaya kepada Allah akan menghalau dan memulihkan badai hidup kita. Percaya kepada Allah
bahwa Tuhan akan menolong, memulihkan, menyelesaikan semua badai hidup kita dan indah pada waktunya. Amin. Allah bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang berharap kepadanya, bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan yang keempat dikatakan, jangan fokus kepada masalah badai hidup kita, fokus kepada firman Tuhan yang berkata ya dan amin. Amin. Dikatakan dalam 2 Korintus 1 ayat 20 bahwa firman Tuhan ya dan amin selama-lamanya. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, mulai hari ini mari kita bersama-sama, jangan kita fokus kepada badai hidup kita, tetapi hari demi hari mari kita tingkatkan iman percaya kita. Iman kita harus bertambah, Kristus harus bertambah di dalam diri kita, pertumbuhan iman kita harus semakin bertambah, sehingga segala badai hidup yang ada di sekeliling kita tidak menghalangi tujuan kita, sehingga segala persoalan, masalah, pergumulan dalam hidup kita tidak menghambat langkah kita, tidak membuat kita menjadi kacau, tidak membuat kita menjadi takut, tidak membuat kita menjadi gelisah dan khawatir tentang segala sesuatunya. Tetapi ingat, badai hidup itu adalah sesuatu yang akan membuka jalan berkat bagi kita. Kalau kita percaya bahwa badai itu pasti berlalu, kalau kita percaya hujan itu pasti akan berlalu, dan di balik itu pasti ada pelangi, di balik badai saudara pasti Tuhan merenda sesuatu yang terindah, yang termulia bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan ketika kita melihat badai itu Tuhan selesaikan, ketika Tuhan berkata kepada gelombang laut, diam, tenanglah, maka sesungguhnya segala sesuatunya akan selesai. Dan hari ini firman Tuhan ingatkan kita, apapun yang menjadi badai kehidupan kita, mari tetap kita fokus kepada Tuhan Yesus Kristus Allah kita, sehingga ketika Tuhan menyelesaikan segala sesuatunya, kita semakin takjub dan kagum kepada Dia. Orang yang tidak fokus kepada badai hidupnya adalah orang yang dapat tenang. Orang yang tidak fokus kepada badai hidupnya adalah orang yang dapat berdoa. Dan orang yang dapat berdoa dan berserah kepada Tuhan adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Jangan fokus kepada badai hidup kita, fokus kepada kuasa Tuhan yang akan menolong kita. Amin.